Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kita di dalam program pemahaman Alkitab GKI Tegalrejo Salatiga. Dan hari ini kita akan sama-sama menghayati firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dengan tema terpanggil di tengah krisis multidimensi. Dan sebelum kita memulai PA pada sore hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang selalu baru Engkau berikan bagi kami. Di tengah tantangan zaman, kami selalu memohon pertolongan-Mu atas tuntunan yang Engkau berikan, sehingga kebijaksanaan selalu melingkupi kami. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami hayati melalui pemahaman Alkitab saat ini, Roh Kudus akan menuntun kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan bagi kita semua ayat yang akan kita hayati bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, untuk melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, binasa aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilkannya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian bacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan pengantar singkat teks bacaan pada sore hari ini. Kisah pemanggilan Yesaya dalam perikop Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 menjadi inspirasi bagi umat Tuhan untuk menghayati panggilan Tuhan. Kebanyakan orang beranggapan bahwa mengurus diri sendiri lebih penting daripada mengurus orang lain atau banyak orang. Bisa saja ada pengalaman tidak didengar, pengalaman ditolak, pengalaman tidak dianggap, membuat seseorang itu tidak percaya diri dalam menyampaikan kebenaran. Yesaya dipanggil Allah dalam konteks krisis banyak hal. Problem yang sedang dialami adalah problem sosial, spiritual, dan politik yang terus menegang. Namun, perjumpaan Yesaya dengan keagungan Allah menepis keraguan untuk menyanggupi tugas pengutusan yang diemban kepadanya.
Yesaya adalah nabi Yudea yang dipanggil Tuhan pada abad ke-8 sebelum Masehi, sekitar 740 sebelum Masehi. Ia berkarya kurang lebih 40 tahun pada zaman raja-raja Yehuda yang berbeda, yakni Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nama Yesaya inilah kemudian dipakai untuk menamai 3 seri kitab kenabian di zaman yang berbeda, yaitu Proto Yesaya pasal 1 sampai pasal yang ke-39, Deutero Yesaya pasal 40 sampai pasal yang ke-55 ditulis ketika pembuangan, dan Trito Yesaya pasal 56 sampai dengan 66 era pasca pembuangan. Dengan demikian, bacaan kita pada sore hari ini yaitu Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 adalah bagian dari teks Proto Yesaya. Nah, di dalam Proto Yesaya sendiri terdapat 4 krisis penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah krisis sosial. Ada kesenjangan sosial dan ekonomi, penyembahan berhala, dan kesombongan, sehingga kerinduan adanya keadilan dan suara kenabian dibutuhkan saat itu. Yang kedua, perang Syro Efraim pada tahun 736 sampai 732 sebelum Masehi. Rezin dari Damaskus dan Pekah dari Samaria berkoalisi untuk melawan pemerintahan Neo-Asyur yang menguasai dunia ketika itu. Yang ketiga, anti-Asyur di bawah kepemimpinan Asdod. Setelah menaklukkan Samaria, Sargon II melanjutkan ekspansinya ke selatan. Di era ini, Nabi Yesaya menubuatkan tentang janji pemulihan serta meramalkan tentang penghakiman atas bangsa-bangsa asing. Dan yang keempat, menguatnya anti-Asyur setelah wafatnya Sargon II dalam pasal 28 sampai yang ke-32. Bagian ini diawali dengan seruan celakalah dan ditutup dengan gambaran hidup masa depan yang lebih baik. Ketika Tuhan memanggil Yesaya untuk berkarya di Yehuda, situasi sosial di lingkungan setempat mengalami krisis dan politik yang memanas. Yesaya melihat bahwa kekuasaan dan kecongkakan hidup manusia akan berujung pada kegagalan di Yehuda. Oleh karena itu, ia sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan politik. Pemanggilan Yesaya ditandai dengan kematian Raja Uzia. Ini penandaan yang penting. Raja Uzia adalah raja yang memerintah selama 50 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Yehuda mengalami stabilitas. Namun, di akhir-akhir hidupnya, Uzia menjadi sombong sehingga ia ditulahi penyakit kusta. Ketika ia mati, ini pertanda bahwa kejayaan manusia pun akan hilang seiring dengan kesombongannya. Hal tersebut dikontraskan dengan kejayaan Tuhan. Kejayaan Tuhan digambarkan dengan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dengan jubah memenuhi bait suci. Gambaran jubah yang memenuhi bait suci sebagai simbol untuk mengingat kematian Uzia yang tidak mengindahkan perintah Tuhan tentang korban bakaran. Berbeda dengan raja manusia yang cemar dan menyombongkan diri, para serafim tak mampu melihat keagungan Allah yang menutupi wajah dan kaki dan berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Seruan ini menggoncangkan fondasi bait suci yang kononnya katanya begitu kuat. Fondasi atau bait suci saja tidak akan mampu untuk menampung keagungan Allah. Seluruh gambaran dramatis
untuk mengantar pada berita utama tentang pemanggilan dan pengutusan Yesaya. Allah sendiri berbicara kepada Yesaya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dengan spontan Yesaya menjawab, "Inilah aku dan utuslah aku." Yesaya dipanggil Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada mereka yang tidak mau mendengar dan tidak mau mengerti misi dari kenabian Yesaya, bukan untuk menuai, sebab dia sudah tahu bahwa suara kenabiannya akan diabaikan. Namun demikian, suara kenabian harus terus didengungkan sekalipun kita berhadapan dengan orang yang tidak mau mengerti dan tidak mau menanggapinya. Demikian pengantar singkat bacaan sore hari ini. Kita akan sama-sama menanggapinya dan video ini akan di-share di grup Info GKI Tegamejo. Tuhan memberkati.